Harganya itu bisa mencapai ratusan miliar rupiah gitu kan. Luar biasa. Makanya di Eropa pemainnya balaleunghar, betul, kaya raya, betul. Tapi ya kembali lagi nanti ya bagaimana mereka mengolah keuangannya itu, kadang ada yang hancur gitu kan, ada yang mungkin jadi pengusaha juga ada gitu kan dengan hasil sepak bolanya tersebut. Oke. So, tanpa panjang lebar kita langsung saja bahas tentang Manchester United. Siap bro? Siap. Oke, dia biasa menjadi pendengar saja. Bangga. Mungkin kita bahas dulu siapa sih pemain yang kembali yang dipinjamkan atau pemain yang kembali setelah masa peminjaman di klub-klub lain gitu kan, mungkin di Eropa juga gitu kan. Oke, kita pertama ada Jadon Sancho gitu kan. Sancho. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome lagi dengan saya Andri, channel 3F Ngobras. Oke, apa cuy ngobrol cuy? Ngobrol santai. Ngopi dulu. Okay. Kali ini kita akan membahas tentang Manchester United. Oke, di mana Manchester United merupakan tim favorit saya juga, layaknya saya menyukai Persib Bandung gitu kan. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang keluar masuknya pemain di Manchester United ya. Biasa bulan Juli atau Juni itu kan merupakan waktunya bursa transfer gitu kan. Betul. Dan diketahui MU ada juga ya yang habis masa peminjaman, habis juga habis masa kontrak juga, dan ada juga keinginan Persib atau keinginan MU untuk membeli pemain baru gitu kan. Sekarang kita akan membahas tentang pemain siapa sih yang keluar dan siapa yang masuk dan siapa yang diperpanjang kontraknya. Oke. Dan kali ini pembahasan seperti biasa yang akan kita bahas melalui cuy. Tapi pertama-tama jangan lupa dulu like, comment, and subscribe biar channel kita cepat mendapatkan follow tentu saja. Oke lah. Tanpa basa-basi kita langsung bahas saja ya tentang kondisi MU menjelang 2024-2025 ya gitu kan. Karena kan ada isu-isu terbaru terdengar kan ada pemain baru yang masuk dengan MU gitu kan, dan itu mungkin akan membuat para pemain MU akan mungkin bergairah gitu kan. Jadi yang terbaik akan bermain, yang tidak baik ya mungkin akan menjadi bangku cadangan ataupun dijual. Oke. Langsung saja kita pembahasan melalui cuy dengan topik pembahasan Manchester United. Oke, let's check it out. Oke, sekarang kita akan membahas tentang Manchester United sesuai dengan arahan si bro gitu kan. Katanya kita sekarang bahas Manchester United merupakan tim favorit kita berdua, yang baik pun Persib dan Manchester United, kita dua-duanya sangat menyukainya. Oke. Oh my god. Wow. Kali ini kita akan membahas tentang pemain siapa yang keluar dan pemain siapa yang masuk gitu kan. Jadi pemain keluar masuk di Manchester United ataupun di Eropa atau di dunia juga ya sepak bolaan itu merupakan hal yang biasa. Tunggu lagi. Tapi yang mungkin ya agak luar biasa itu mungkin karena nilai transfer ya. Nilai transfernya kan di Eropa luar biasa gitu kan. Harganya itu bisa bisa beli pulau bronya. Harganya itu bisa mencapai ratusan miliar rupiah gitu kan. Luar biasa. Makanya di Eropa pemainnya balaleunghar, betul, kaya raya, betul. Tapi ya kembali lagi nanti ya bagaimana mereka mengolah keuangannya itu, kadang ada yang hancur gitu kan, ada yang mungkin jadi pengusaha juga ada gitu kan dengan hasil sepak bolanya tersebut. Oke. So, tanpa panjang lebar kita langsung saja bahas tentang Manchester United. Siap bro? Siap. Oke, dia biasa menjadi pendengar saja. Bangga. Mungkin kita bahas dulu siapa sih pemain yang kembali yang dipinjamkan atau pemain yang kembali setelah masa peminjaman di klub-klub lain gitu kan, mungkin di Eropa juga gitu kan. Oke, kita pertama ada Jadon Sancho gitu kan. Di mana Sancho kita ketahui ada permasalahan dengan Erik ten Hag ya di musim lalu, di mana dia tidak terpakai karena mungkin Erik ten Hag tidak cocok dengan karakteristik dari Sancho tersebut ya. Tapi beredar berita sekarang kayaknya mereka sudah baikan katanya kan Sancho ya, karena mungkin kemarin ada permasalahan. Dan sekarang katanya ada isu mereka sudah baikan. Betul, baikan. Dan kayaknya mereka kemungkinan akan padu ya atau ini, tapi semoga saja karena kan isunya juga Sancho diinginkan oleh Juventus ya dengan mahar kekeh biasa, apalagi dengan katanya ditambah lagi pemain dari Juventus ditukar dengan Sancho. Oke.
Lalu ada Mason Greenwood. Nah ini pemainnya sangat bermasalah ya dulu ya dengan kasusnya yang luar biasa, gempar kontroversi lah. Kayaknya dia kan melakukan kekerasan kepada wanita ya. Dan dia juga kayaknya kesulitan dulu ya mencari klub karena dengan status mungkin tersangka ya, karena dia pernah dipidana gitu kan. Dan malahan kabar terbaru dari Liga Prancis katanya sampai wali kota atau gubernur ya turun tangan untuk menolak Greenwood masuk ke tim tersebut kalau tidak salah ya. Pokoknya jangan masuk ke tim tersebut ya. Berarti saking tidak sukanya dengan karakteristiknya si Greenwood karena ini. Perbuatan tidak baik. Padahal Greenwood merupakan pemain hebat ya bro ya. Bagus main di MU. Dia emang bagus dulu. Muda dia justru menjadi semacam super sub luar biasa gitu kan. Dia mainnya bagus sekali dengan sempat jadi pemain luar biasa, masih muda ya. Tapi sayang tadi saya sudah bilang ya, kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Itulah yang dirasakan oleh Greenwood ya. Dia padahal sudah mencapai gaji yang besar gitu kan. Tapi etika dan attitude tidak baik, merusak karir sepak bolanya. Oke, hati-hati sikap dengan untuk Hannibal ya tidak semua ya, karena kan dia mungkin sering dipinjam-pinjamkan karena kan bukan pemain inti dari Manchester United. Lalu ada Velesti. Nah ini Velesti itu mungkin menjadi pemain cadangan ya, tapi kita ketahui ya Velesti luar biasa saat bermain di MU kemarin ya, meskipun cuma sekedar cadangan ya. Dia meskipun kecil tapi dia luar biasa ya, dan mungkin kemarin juga main di Copa America dia luar biasa ya, dan dia justru ingin memperlihatkan kepada MU saya main terbaik nih gitu kan. Dan dia juga justru beringinkan untuk pergi dari MU katanya, karena kan dia membutuhkan waktu bermain yang banyak agar keahliannya itu terasah. Oke. Lalu ada, nah ini nih Donny van de Beek ya. Donny van de Beek sama yang habis dari peminjamannya di Frankfurt ya di Jerman ya. Dia juga sama tidak punya semacam kesempatan bermain di MU karena sulit ya bersaing dengan Bruno Fernandes gitu kan. Ada lagi ada McTominay lagi bagus-bagusnya, akan susah untuk diganti gitu kan. Dan van de Beek kayaknya susah untuk bersaing dengan mereka gitu kan. Oke. Lalu di MU juga ada pemain yang habis masa kontraknya gitu kan, atau tidak diperpanjang lagi ya, karena kan mungkin tamat faktor keuangan ataupun faktor karena mereka sudah tidak dibutuhkan kembali ya, karena permainannya mungkin sudah dibutuhkan ya, mungkin tidak sesuai harapan dari si Ten Hag ya. Meskipun si Ten Hag justru musim kemarin saya rasa juga harusnya dia juga dipecat ya, jangan merasa orang lain jelek, dirinya juga harusnya introspeksi diri, mana sebenarnya Acan gitu kan. Ten Hag beri kesempatan setahun ayana adanya tanahnya kumaha cingnya dengan kondisi MU dengan musim baru sekarang. Oke, yang pertama ada Alvaro Carrera. Ini dari Benfica ya. Jadi dia dijual ke Benfica dengan harga yang cukup murah ya, 6 juta euro saja gitu kan. Dan ini juga emang tidak ada di skuad MU inti ya dari musim lalu-lalu gitu kan. Karena saya juga jujur ini mungkin cuma sekedar ya cadangan abadi mungkin ya. Oke, lalu ada Omari Forson. Ini juga sama dari Monza ya, dijual ke Monza dengan bebas transfer ya, karena tidak diperpanjang masa kontraknya kembali. Ini juga mungkin mainnya cuma di pramusim kayak gitu ya, jadi tidak dimain di sebagai tim inti. Oke. Lalu ada Rafael Varane lah. Kalau ini beda cerita ya. Dia kan emang pemain besar ya, berawal dari Real Madrid gitu kan. Dia berawal dari Madrid, dia punya nama besar dan dia bermain di MU juga kemarin cukuplah luar biasa, tidak terlalu jelek-jelek amat gitu kan. Cuma sekedar lambat doang gitu kan, karena usia juga mungkin badannya kurang. Itu kan karakter back tengah kan emang jarang ya untuk punya kecepatan gitu kan. Tapi emang dia kalau saya lihat sih beda waktu dia bermain di Madrid gitu kan, karena mainlah di Madrid juga dan dia akhirnya dijual ya dengan atau habis masa kontrak habis dia bebas mau kemana saja ya, karena kan dia sudah tidak diperpanjang sama Manchester United. Oke. Lah satu lagi nih si striker males ya, Antonio Martial ya. Si males dia juga sama habis masa kontraknya, dan ada isu sih adanya katanya kalau tidak salah Liga Italia ya yang menginginkan dari si Martial ini untuk mengisi kekosongan striker di klub. Saya lupa lagi ya klubnya apa gitu kan. Tapi Martial sudah ada yang membelinya gitu kan. Kemungkinan Cuk Martial bisa sih musim depan bisa bermain atau punya klub baru gitu kan. Oke, meskipun di MU sudah dadah kawa. Lalu ada Brandon William. Nah ini sebetulnya sih pemain bagus ya, pemain back pertahanan ini habis kontrak juga sama ya, padahal dia dulu waktu mungkin 2 tahun ke belakang itu ya, atau 3 tahun ya, dia mainnya bagus ya, tapi saya mungkin persaingan di belakang ya dengan Shaw gitu kan, apalagi di kanan ada juga bisa memerankan peran yang baik musim-musim, apalagi Dalot gitu kan, jadi emang susah bersaing ya William di pertahanan sayap gitu kan. Oke.
Lalu ada Amrabat. Nah ini kemarin satu musim ya dari Fiorentina ya, dan dia akhirnya kembali lagi ke Fiorentina ya. Dan saya rasa sih pemain Amrabat kemarin tidak bagus-bagus amat ya. Setuju saya di gelandang bertahan kemarin ya. Justru dia saya rasa sih emang terlihat terlambat ya. Dia terlalu cepat dengan karakteristik Liga Inggris gitu kan. Kalau Liga Italia sih oke lah gitu kan, sosok seperti Amrabat ya. Kalau di Liga Inggris mah kayaknya telat ya gitu kan. Jadi makanya tidak ada semacam perpanjangan ataupun permanen gitu kan, dibeli permanen untuk MU. Tapi Amrabat menerima isu sih dia ingin bertahan di MU gitu kan, karena dia sudah cocok dengan MU ya. Tapi nasib berkata lain ya, Ten Hag dan mungkin manajemen tidak berkehendak seperti itu ya. Oke, akhirnya Amrabat the Fiorentina. Nah ini nih yang menjadi berita terhangat terbaru dan mungkin yang menjadikan motivasi dan semangat bagi pecinta sepak bola ya, khususnya para pecinta Manchester United, termasuk AA jeung Dede nih. Kayaknya betul tuh bro. Benar, ini benar. Harapan yang ditunggu-tunggu itu kan. Benar. Semoga MU musim depan menjadi klub atau tim yang mengerikan gitu kan. Moga-moga. Meskipun kita sudah punya Hojlund ya, tapi Hojlund juga kayaknya kemarin emang tidak ada support dari tengah yang bagus gitu kan. Jadi dia terkesan justru kayak main sendiri ya. Jadi dia sering turun ke tengah, turun ke sayap gitu kan. Dia para striker bisa jadi seperti Van Nistelrooy sebetulnya kalau Hojlund ya. Tapi sayangnya kemarin kurang berperan maksimal ya. Tapi tunggu dulu nih, betul sekarang kan ada Van Nistelrooy ini sebagai pelatih striker gitu kan, bilang aja sebagai pelatih striker gitu kan. Dan saya rasa ini pengalaman Van Nistelrooy dan mungkin ilmu-ilmu yang didapat oleh Van Nistelrooy bisa diterapkan kepada Hojlund dan pemain baru yang nanti kita bahas ya, siapa pemain baru di MU. Oke. Sekarang kita akan bahas pemain baru yang barusan kita bahas. Dia adalah Joshua Zirkzee ya, dari Belanda ya, pemain berusia 23 tahun. Mungkin kita ketahui pemain ini, Joshua Zirkzee ini waktu kita mungkin kemarin Piala Eropa ya, dia merupakan timnas Belanda ya. Dan dia mungkin menjadi pemain harapan Belanda dan juga pemain harapan dari Bologna gitu kan, dan dia akan bermain di Bologna sebelum Manchester United membelinya ya. Oke, nanti kita bahas tentang Zirkzee ini ya, namanya HCE rada Belanda sih. Oke. Jadi pemuda asal Belanda ini dibeli dari klub Italia Bologna ya, dari Bologna dengan harga 36 juta pound sterling atau sekitar 747 miliar. Duit mahal itu mah. Eta duit lain daun 700 miliar teh duitnya eta teh duit bro. Bro minta 1 miliar we nya. Bating 700 miliar 2 miliar kita mental lah sakedeung lah nya bro ya. Heeh bener. Aing mah can gajian duit apa bating. Batak jadi pemain bola gara bro dadinya teh. Bisa itu tuh duitnya teh miliaran. Bisa lah. Tapi uang tidak menjamin kebahagiaannya. Kumaha kita membawa arah kemana kekayaan yang kita dapat. Itu aja intinya. Oke. Bersyukur banget bro. Meskipun can gajian di YouTube, pokoknya semangat terus. Semangat lah, bersyukur lah. Jadi MU alasannya membeli Zirkzee ini ya, karena tadi sudah saya bahasnya dengan kepergian Martial dan kepergian striker lainnya yang mungkin, tapi ini tidak terlalu tenang ya. Soal sortir ini emang tidak seperti mungkin Rashford, Hojlund gitu kan, Anthony gitu kan. Jadi emang dia jarang terdengar banget ya, karena susah bersaing di MU ya. Akhirnya dia juga sama Martial kasusnya ya, tidak diperpanjang kontraknya. Jadi alasan untuk membeli Zirkzee ini yaitu alasannya ya karena Martial pergi dan satu lagi ya baru kurang striker ya. Siapa namanya? Agak susah sih. Kobo Rashford jadi sortir gitu kan. Dia juga sama pergi dari Manchester United. Oke. Dan sebenarnya sih perebutan Joshua itu bersaing ya sama AC Milan ya, di mana AC Milan juga sama menginginkan jasa dari si Zirkzee ini ya, dan AC Milan juga sama dengan bersedia membayar mahar 40 juta pound sterling ya. Tapi sayang sekali katanya AC Milan tidak jadi karena dari pihak manajemen atau agen ya, dari pihak agen si Zirkzee ini meminta tambahan 15 juta pound sterling ya. Dan akhirnya AC Milan angkat tangan dan memberikan Zirkzee ini ke Manchester United. Tapi Manchester United juga mungkin saking sudah tanggungnya menyukai si Zirkzee ini ya, Manchester juga memberikan semacam beban-beban ya, harus dibayar kepada klub dan kepada mungkin Zirkzee dan kepada mantan klub terdahulunya yaitu Bayern Munchen gitu kan. Dan ada beban-beban seperti bayar lagi 2,5 juta pound sterling gitu kan kepada Bologna ya.
dan harus memberikan bonus 6 juta pound sterling gitu kan. Itu dikaitkan karena MU membelinya secara dicicil gitu kan. Untuk Ziggy ini baiklah, bukan ke Bang Waynya nyicilnya beli pemain kayak dicicil ya. Oke, kelas segede haus ngobrol bae. Kira atuh main oke nginum heula kayak geus tamat karena nginum dirinya mah. Itu profesional. Dan tadi saya bahas ya, jadi untuk pembeli Ziggy ini MU dengan cara dicicil selama 3 tahun. Oke, itulah kenapa harus ada tambahan biaya lagi ya, untuk butut 2,5 juta. Itu apalagi itu ada bonus 6 juta pound lagi gitu kan, dan emang itu resiko yang harus ditempuh oleh MU ya, karena mayarna dicicil. Tak dicicil gara-gara nama. Mungkin kita sedikit membahas tentang profil dari Ziggy ini ya, dari Joshua Ziggy ini ya, Dan dia sebenarnya lahir pada 22 Mei tahun 2001 ya. Jadi 23 tahun ya sekarang-sekarangnya untuk si Ziggy ini ya. Jadi awal karirnya itu dia di Bayern Munchen ya. Ini senior ya. Jadi karir secara senior. Jadi saya tidak bahas karir waktu dia junior gitu kan. Jadi saya bahas langsung aja karir senior dia di persepak bolaan Eropa khususnya. Jadi dia bermain di Bayern Munich 2 ya. Jadi tidak di Bayern Munich utama ya. Dia di Bayern Munchen 2 atau kelas 2-nya ya. Pada tahun 18 dan 2021 gitu kan. Itu 3 tahun selama 3 tahun dia bermain di Bayern Munich level 2-nya gitu kan, tidak yang utama. Lalu pada tahun 2019 sampai 2022 ya, dan dia akhirnya berkesempatan bermain di Bayern Munchen tim utama ya, tapi mungkin tidak sesuai harapan dari Bayern Munchen ya. Mungkin dipinjam kalau nggak salah ya, cocok gitu kan. Dan akhirnya tahun 2021 juga setelah statusnya si pemain Bayern Munchen ya, tapi 2021 justru dia dipinjamkan ya. Dia dipinjamkan ke Parma ya, ke Liga Italia ya, karena mungkin tadi saya bilang ya, dia mungkin tidak cocok karakteristiknya dengan pelatih ya dari Bayern Munchen ya terdahulu. Lalu pada 2021 sampai 2022 ya, ini masih berstatus pemain dari Bayern Munchen sebenarnya. Ini masih dipinjam-pinjamkan ya, tadi ke Parma dan sekarang ke Anderlecht ya, dipinjamkan kembali ya. Jadi selama dia berkarir di Bayern Munchen cuma mungkin 3 tahun doang ya. Jadi selama sesudah itu dia dipinjam-pinjamkan aja gitu kan. Ya tadi ke Parma, ke Anderlecht ya. Lalu akhirnya pada 2022 sampai 2024 dia dipinjam kembali ke Bologna, Italia kembali ya. Dan akhirnya pada 2024 sekarang dia berhijrah ke Manchester United. Dan dibeli dengan harga mahal, lumayan 36 juta pound sterling. Wow, cukup besar juga ya. Lihat lah, duitnya lain daunnya. Lihat. Mungkin kalau dilihat dari skor yang dia ciptakan, dia lebih banyak mungkin menciptakan gol waktu di Anderlecht ya, waktu di pinjaman dari Bayern Munchen ya. Dia dari 36 pertandingan dia mencetak 16 gol. 38 pertandingan. Kalau 36 berarti dia main full ya, tidak jadi cadangan. Agak banyak juga ya. Betul. Meskipun itu sebagai pemain pinjaman ya, bukan pemain inti berarti ya, dia di sana juga mungkin ya. Dan masih pinjaman ya dari Bayern Munchen. Dan sebenarnya waktu karir waktu mudanya dia emang main di timnas negaranya itu waktu usia masih di U15 ya, jadi sampai U21 ya kalau tidak salah ya. Semua dia bermain untuk timnasnya itu dari U15 sampai U21, dan akhirnya 2024 ini dia masuk ke tim senior dari timnas Belanda ya. Karena mungkin permainannya di Bologna, jadi dia dipercaya untuk bermain di timnas Belanda meskipun gagal Belanda ya di Piala Eropa musim ini. Teu naon. Dan emang Spanyol mainnya alus pisannya. Emang Spanyol alus bener. Spanyol mainnya edan. Objektifnya alus Spanyol. Sekarang kita akan membahas tentang isu atau rumor yang berkembang ya di Manchester United ya, di mana ada beberapa isu, ada beberapa rumor ya yang membuat mungkin agak sedikit kunaonnya ini, datang. Nah, itu kan pertanyaan yang pasti datang dari para pecinta sepak bola, khususnya pecinta Manchester United. Yang pertama isu yang berkembang itu adalah Bruno Fernandes katanya ingin pergi dari Manchester United dan ingin berkarir di Liga Arab yang mengikuti mungkin Cristiano Ronaldo dan pemain-pemain besar ya sekarang yang ada di Liga Arab ya, bilang aja ada Neymar gitu kan. Apalagi pemain banyak ya, ada Cristiano Ronaldo gitu kan, ada lagi siapa lagi ya, masih banyak ya yang bermain di Liga Arab. Sadio Mane. Nah katanya Bruno juga berkeinginan untuk main di Liga Arab. Dan rumor yang berkembang satu lagi yang mungkin agak ramai sekarang ya, katanya ada Xavi Simons ya, pemain sama pemain Belanda ya, seangkatan dengan si Zirkzee ini ya, karena sama pemain Belanda sama-sama dia juga pemain timnas Belanda di Piala Eropa kemarin gitu kan. Katanya Xavi Simons juga kemungkinan bisa direkrut oleh MU ya, karena Erik ten Hag sangat menyukai karakteristik permainan dari si Xavi Simons ini ya. Dia pemainnya berjuang, dia fight katanya, dan dia katanya selalu menangkan bola. Itulah yang mungkin diinginkan oleh seorang Erik ten Hag ya.
dan dia memahami ragam situasi pertandingan. Jadi kayaknya dia fokus ke pertandingan dan kayaknya tahu kemana arah serangan dari musuh gitu kan. Itu mungkin yang menjadi kayak harapan dari sang Ten Hag, saking dia mencintai ya. seorang Xavi Simons gitu kan. Oke. Lalu satu lagi ada De Ligt ya, dan tapi De Ligt ini kayaknya bertepuk sebelah tangan ya, karena cuma De Ligt-nya jadi ke MU, tapi MU belum memberikan sinyal ya untuk De Ligt diterima gitu kan. Mungkin hanya faktor kedekatan saja De Ligt dengan Erik ten Hag waktu di Ajax gitu kan. Tapi kayaknya Erik ten Hag juga sih tidak semacam antusias dia ingin membeli tadi Xavi Simons ya kepada De Ligt ya. Jadi terkesan cuma baik-baik gitu kan, pernah masuk bebas gitu kan, tapi keinginan si Erik ten Hag tidak terlihat dia sangat berkeinginan untuk De Ligt masuk ke Manchester United ya, karena kita ketahui juga De Ligt waktu di Juventus dia gagal gitu kan, waktu bagusnya di Ajax, di Juventus dia gagal, dijual, akhirnya dia juga tidak terlalu bersinar ya, dan emang kayaknya De Ligt untuk di liga-liga cepat seperti Inggris gitu kan, untuk mungkin dia karena kan Liga Italia juga termasuk cepat, karena itu tidak cocok ya, karena dia mungkin cocoknya di Liga Belanda mungkinnya, tapi untuk di liga-liga Eropa seperti Italia, Inggris, Jerman kayaknya belum cocok ya. Oke, itu bro mungkin pembahasan tentang Manchester United kali ini ya. Itulah rumor yang berkembang yang baik pemain yang masuk, pemain yang keluar ya, mungkin atau sekedar rumor itu kan biasalah, orang kan paling suka dengan gosip gitu kan, tapi itu bukan gosip ya, tapi ini mah rumor yang berkembang ya, tentang pemain yang akan bergabung dengan Manchester United. Oke. Dan tadi pemain yang pergi juga sudah kita bahas siapa saja, dan pemain yang kembali dari masa peminjaman juga kita sudah bahas siapa saja. Oke bro, segitu dulu pembahasannya. Saya cuy agak capek, mau ngopi dulu. Waktu dan tempat kita kembalikan kepada si ngopi, ngopinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bro, pembahasan dari si cuy ya tentang Manchester United, dan emang betul ya sekarang Manchester United moga-moga gitu kan menjadi kandidat juara ya untuk tahun 2023 2024 ya, karena kan kalau ya Sancho gitu bermain bagus kembali gitu kan, si Maino bagus kembali gitu kan, tadi sudah dibahas sama si Cuy gitu kan, dan dengan pemain baru yang baru datang ya dari Bologna juga diharapkan itu bisa menjadi semacam tumpuan baru bagi Manchester United gitu kan, dengan mungkin kurang atraktifnya atau kurang beringas gitu kan si Hojlund gitu kan di depan, apalagi kan Martial sudah keluar kata si Cuy kan, dia sudah keluar karena habis mata kontraknya. Habis. Dan isu terbaru juga katanya si Rashford juga akan dibeli sama PSG ya, tapi belum deal, masalah harga saja. Belum kebahas lupa saya. Udah segitu dulu pembahasan tentang Manchester United kali ini, nanti kita bahas lagi pembahasan lainnya. Baik musik maupun sepak bola. Saya Andre dan si Cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.